Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa fil hadits, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa bil hadits, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngucap salam hukumnya sunnah. Sunat dalam hukum Islam dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Menjawab salam hukumnya wajib. Wajib dalam hukum Islam dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau andai kata tidak dikerjakan maka mendatangkan dosa. Ada orang mengucapkan salam kemudian kita tidak menjawabnya, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan dosa. Awal pengajian kita baru saja mendatangkan dosa kalau tidak menjawab salam. Ada yang nanya, Ustadz, apakah semua ucapan salam itu wajib dijawab bagi orang yang mendengarnya? Jawabannya tidak. Yang pertama, kalau bapak dan ibu datang ke tanah wakaf mau ziarah kubur, sampai di pintu wakaf, ibu mengucapkan kalimat assalamualaikum ya ahlad diyar, maka bapak dan ibu tidak wajib menunggu jawaban orang yang sudah mati. Gak usah pala ditunggu. Nek sempet riko nunggu kemudian mengharap jawaban teko uang sing wis mati nang tanah wakaf, insyaallah enggak sido ziarah. Baru yang kedua, ketika masuk ke dalam tanah wakaf, minta tolong bapak dan ibu jangan memakai sendal. Sebagus apapun sendal selop yang ibu bawa ke tanah wakaf, tinggalkan di luar tanah wakaf. Baru yang ketiga, kita tidak berhak menjawab ataupun jangan berharap kita mendapatkan jawaban salam dari orang apabila
kita sedang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, kita numpak kereta kenceng, lebih bagus kita nggak usah ngucap ke salam karena hukumnya sunat. Yang kedua, nek kita numpak kereta kenceng, kita ngucap ke salam teko dusun dua, engkau pasti ndek nyaute pas nang ngarep masjid kan. Assalamualaikum. Tekan masjid ngarep baru ndek jawab waalaikumsalam. Iki jenenge menungso kurang kerjanan. Baru yang ketiga, kalau ada majelis ilmu, umpamanya bapak ibu isi wirid yasin, boco yasin, kalaupun masuk ke dalam rumah orang sedang membaca yasin secara berjamaah, ibu bapak nggak mesti mengucapkan salam. Khawatir, takut nanti orang yang sedang membaca yasin hilang konsentrasinya, apalagi nek sempat kita teko malah nyalami sitok-sitok. Baru yang keempat, ketika kita masuk ke rumah orang, awal mulanya itu bukan ketuk pintu, tetapi yang harus diucapkan itu adalah salam. Kalau memang yang kita datangi adalah orang Islam, assalamualaikum, ketok pintu. Assalamualaikum, ketok pintu. Assalamualaikum, ketok pintu. Kalau 3 kali tidak ada jawaban dari orang yang di dalam rumah, maka bapak dan ibu wajib hukumnya pulang. Penyakitnya menungso saiki, asal wis ngucap salam 3 kali nengarep omah, uangnya nggak metu-metu, biasanya penyakitnya mama iki ngudil. Pindah deh nang samping omah, sing dibiak apa? Kain jendela nih kawan. Oke lah nek iku memang kamar mandi, lah nek sempet kamar pribadi nih suami istri sing duwe omah, kebetulan pulang selama covid lanang wedok keneng lockdown, senenge neng kamar wae. Iki oke lho Pak penyakit ini gara-gara covid-19. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ustadznya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nek pun memang kurang sempurna, aku ngerti persis. Begitu ustadz munggah pembagian panganan, begitu ustadz yang ngucapke salam, mungkin mama-mama isik podo ngunyah. Kenapa? Karena tak dulu ke mama mau dengar suwi kali perasaan acara demi acara. Begitu anak-anak nampil, motoni podo melek kabeh. Ustadz munggah sibuk ngunyah. Entek panganane, yakin aku wis mulai gelisah meneh. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Sabar sebagai kepala desa Pulau Bargot, yang alhamdulillah beliau mengakui kesalahan. Jarang-jarang ada seorang pemimpin yang ngaku salah. Alhamdulillah mengiki kita sabar nunggu karena memang sing arep teko Pak Sabar. Beliau tadi menyampaikan mohon maaf saya terlambat karena ada tamu. Betul. Dan itu adalah merupakan ibadah yang luar biasa, menghormati tamu. Kadang-kadang tamu sing gak neneng uteke, kita wis gelisah arep lunga, malah tamune ngerokok sambung untung, seolah-olah gak ngerti masalah. Gak riko wae Pak Sabar. Nek aku sering kejadian, wis cepak-cepak ngangge serban, ngge baju batik, ngge peci, wis arep mangkat, yo tamune gak ngerti juga. Terakhir tak omong mbek bojoku, mama buatkan lagi tehnya. Alhamdulillah karena diluluh baru ndek pamit Bali. Makanya mama nek eneng tamune bojone kok agak suwi, wedange dijog terus. Insyaallah rumangsa ndek nen mangkat Bali. Allah.
Hormat yang sama dan kami muliakan Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas Dusun 2 Desa Pulau Bargot beserta semua pengurus, ibu-ibu ketua perwiritan, ibu-ibu grup nasib, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah, para bini sepulan, para sesepuh, orang-orang tua kami yang insya Allah sampai saat sekarang ini tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan saya, adik-adik kami remaja masjid, baik remaja masjid Dusun 2 Desa Pulau Bargot ataupun remaja masjid para undangan yang berkenan hadir. Kemudian anak-anak kami, anak-anak jangan ada yang ribut. Mudah-mudahan malam hari ini memang betul-betul peringatan yang membawa berkah. Kenapa? Yang kita muliakan Bapak Ketua Panitia Pelaksana tadi sudah menyampaikan, sopopun kita wis bolak-balik ngenengke peringatan Maulid Isra Mi'raj, sing penting ambek kita bali teko kene untuk pelajaran, bali teko kene eneng perubahan, bali teko kene memang eneng motivasi pendorong untuk kita dekat kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam situasi kondisi sakit kurang sehat, memang lelah, tapi karena umat, panggilan yang sudah diamanahkan kepada Ustadz Suksesno untuk mengisi tausiah malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan kekuatan lahir dan batin datang. Tidak ada kata yang pantas Bapak dan Ibu kecuali ucapan puja sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, hidayah, inayah Allah, malam hari ini kita bertemu di halaman Masjid Nurul Ikhlas Dusun 2 Desa Pulau Bargot. Ini semua karena hidayah, karena petunjuk. Dibandingkan saudara-saudara kita mungkin ada yang tidak hadir. Oke sih nggak teko, alasan capek. Maulid kurungunung wae, hanya disibukkan dengan seremonial rutinitas tahunan. Allahu a'lam bishawab. Yang pastinya siapapun yang hadir pada malam hari ini, yang sudah duduk di majelis ini, yang sudah datang di halaman masjid ini, satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang perlu kita teladani, apa? Bahwa siapa yang sudah hadir dan duduk dengan ikhlas malam hari ini, jaminannya adalah surganya Allah. Ustadz, apa ya tenang iku? Nek bapak ibu nggak percaya omongane ustadz sing diundang bengiki, sapa sing jagong ngrungokke ceramah into ilmu kemudian niat berubah, maka insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah dan dijamin Allah dengan surganya. Nek bapak ibu nggak percaya, aku gampang kok. Sapa sing gelem tunjuk tangan maju ini tak pateni. Begitu masuk kubur, Riko selamat langsung kami SMS. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku tenang neng kuburan. Kenapa? Karena berkat Riko tekek, aku nggak disiksa karo Tuhan. Model manusia ngono saiki. Omin, opo? Kowe tak deloke makin tuwek kok makin pecicilan, nggak pernah gelem nang masjid kowe. Engko nek mati sibuk kowe njaluk sembayang nang masjid. Aku dini bukan apa puluh min, kowe nggak pernah nang masjid, besok mati dijek-jek masjid. Allah itu kan cerita mengko, nek tobat itu nggak iso dipaksa. Memang tobat tidak dipaksa, tapi bagaimana kita mau mendekati orang yang bisa bertobat kalau saudara-saudara, teman-teman kita, kawan-kawan kita bukan orang yang ahli ibadah? Iku masalahnya. Nek uwong berkawan karo tukang bengkel, tiap hari dek nang bengkel, wis pasti dek bakal keneng oli ireng-ireng awake. Sementara nek kita berkawan karo uwong sing soleh, uwong sing alim, uwong sing taat beribadah, urung karuan kita cepet ketularan. Makanya dekatilah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat ibadah, maka insya Allah lama kelamaan hatimu akan lentur, hatimu akan menjadi lunak
dan engkau mengakui bahwa dekat dengan orang alim itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kesyukuran yang sangat terbesar bagi kita karena kita golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau akan mendapatkan jaminan syafaatnya nanti di kemudian hari. Amin. Tadi kalau yang membaca selawat emak-emak. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita sudah dapat barokah dari Rasul. Kenapa saya sampaikan demikian? Ibu-ibu grup nasib ini tadi mulai membuka alunan-alunan, lantunan-lantunan suara yang berkumandang, diawali sampai akhir dengan memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, siapa dalam hadits qudsi, siapa yang mengucapkan salawat satu kali saja kepadaku, kata Muhammad, sudah diganti Allah dan para malaikatnya berselawat 10 kali untuk membalas kebaikan kita yang berselawat 1 kali kepada Nabi. Makanya alhamdulillah mamak-mamak mau mengucapkan selawat, cuman kita bapak-bapak tak deloke-oke sing meneng. Memang jujur saiki sing oke meningkat amal ibadah itu memang tak pikir-pikir mamak-mamak. Wirid Yasin Akbar sing gawe mamak-mama. Asal ening acara Maulid Nabi sing masak mamak-mama. Sing gawe janur nek pun anak remaja masjid biasanya sing oke juga anak-anak gadis. Tapi sayang, mama-mama ini kadang-kadang oke amal ibadah, cuman gak saiki juga pula dosae. Wis api-api melu grup al berjanji marhaban karena gak enek kegiatan, ya Allah ya Rob, melu perkumpulan senam. Kadang-kadang senamnya diposting ngangge training, ge awake lemu. Begitu ngangge trainingnya sempit, ketoklah nang postingan. Ya Allah ya Rob, koyok goriti brongsong, metetet kono metetet kene. Oke lah kita wong lanang imane tahan lah imin. Sing lebih parah meneh amin ngomong kok sename jengking-jengking, kayak postingnya teko mburi, instrukture ngomong satu, dua, lanangan sing nemburi nyaut 3. Ya Allah ya Rabb, wes api-api melu wirid Yasin, nang perwiritan malah cangkeme gak iso dijogo, hanya gara-gara godene tonggo mbleketek. Mulai teko sampai Bali sing dibahas gor-gorden ae. Oh yuk nggak nyongko yo yuk, ketoke wayu rajin sembayang omahe gedong, tapi ya Allah jorok yo yuk. Teko sing kawane bukan nasihati malah ngompori, iya yuk aku mau numpang nguyun kamar mandi. Wih mambune yuk ya Allah ya Tuhan. Teko sing sito pun nambah-nambahi meneh. Iya yuk aku ini rewang melu gawe lontong yuk. Ya la ilaha illallah, nek riko ketok yuk wis ora kolu mangan yuk. Wirid Yasin. Kadang-kadang sing paling bingung wirid Yasin bapak ambek mama saiki pun amit ya amit. Gur model kejar-kejar setoran panganan. Lah nek sebulan iku 31 hari dikali ke setahun kurang lebih 365 hari, taruhlah 360 hari dalam 1 tahun. Kalau 10 tahun wirid 3.600 hari bapak-bapak dan ibu-ibu. Sementara surah Yasin itu cuma 83 ayat.
Sopo sing hafal surah Yasin nek dia melu wirid gak eling. Malah aku salut deloke anak-anak iki mau maca Asmaul Husna walaupun delok buku tapi lancar. Nek mamak-mamak kadang-kadang ambek bapak-bapak teko penyakit maca Asmaul Husna waktu wirid bukan partai sing eneng nang Indonesia, partai gremeng lah. Pertamai wae lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Mu'aiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Basir Ikram. Malaikat nek ngenteni gentakan iku sing gak tahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing lebih parah meneh nek wirid Yasin arep udan bledek asal wis krungu panganane lontong berangkat iki. Sembayang nang masjid grimis titik wae alasane pilek. Allah Subhanahu wa taala. Ya jujur, baca surah Yasin, baca Quran itu ibadah. Tapi nanti ketika kita masuk ke dalam kubur di padang mahsyar yang ditanya bukan Yasinmu, yang ditanya bukan baca Quranmu, yang ditanya adalah sholatmu. Makanya kalau kita datang ke mall, kita datang ke konter handphone, atau kita datang ke tempat-tempat yang memang ramai, itu dipasang CCTV. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Amal ibadah yang pertama sekali dihisab, dihitung, sholat. Makanya dipasang CCTV oleh Allah. Apa CCTV-nya? Malaikat rakib dan malaikat atid. Malaikat rakib yang sebelah kanan mencatat kebaikan, malaikat atid yang sebelah kiri mencatat keburukan. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Mengapa malam hari ini kita peringatan Maulid? Karena kecintaan kita kepada Rasul. Walaupun ada sebagian kawan-kawan kita mengatakan Maulid ini haram, Maulid ini bid'ah, Maulid ini tidak pernah dibuat sama Rasul. Bapak Ibu saya luruskan. Maulid, mulut, mauludan. Kalau ditambah kata dengan aidil mulut itu hukumnya haram. Tapi ini maulud, artinya memperingati kelahiran, bukannya memperingati hari kelahiran. Siapa yang kita peringati? Muhammad. Belum kita kadang-kadang amin ngomong anak kita wis sanggup kita peringati hari kelahiran. Masa Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya dikatakan bid'ah. Kalau memang tidak suka dengan maulid, jangan bilang ini bid'ah. Jangan bilang orang yang mengadakan maulid itu akan masuk neraka. Karena jujur, nek gak seneng karo peringatan maulid yo wis menengai cangkeme. Melah kami kini sekitar 200 wong gara-gara peringatan maulid masuk neraka, melah masuk neraka kami. Ibu-ibu uti masuk neraka gara-gara peringatan maulid. Bali. Bapak-bapak nggak cocok peringatan maulid. Pulang bahok. Makanya Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, peringatan maulid, dan inilah yang sudah mulai hilang dari anak-anak kita. Siapa yang memberi contoh? Orang tuanya. Mak, nggak lungong-lungong ke maulid. Allah, mama wis blenger. Mulai kecil ngrungokke maulid. Anakku mulai terikut. Ya kaya Denis iku mau. Sibuk cocote njaluk handphone. Wis ditukokke handphone, malah gak gelem bali kon sembayang. Iku Denis. Anakku ya kaya ngono. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah bagaimana mau dipatuhi sama anaknya? Kalau andai kata ayahnya saja tidak pernah patuh kepada perintah Allah,
Mustahil. Anak ustad, anak kiai, anak itu kan guru, kadang-kadang so tadi setan. Apa meneriko yang bukan ustad. Kadang-kadang orang tua gengsi. Kenapa? Karena nasihat seorang anak. Padahal pepatah Arab mengatakan unsur makola wala tansur makola. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun itu anak kecil, itu anakmu, umurnya belum dewasa, tapi kalau dia mengatakan, "Pak, sembayang ngopo Pak, ini mati nyari gowa." Tapuk cangkemi. Anak kurang ajar itu. Boleh memberikan masukan nasihat sama ayahnya, "Pak, sembayang loh Pak. Kami anak Riko iki lah harap manut karo Riko nggak manut karo Tuhan Pak. Riko makin tua tak deloke makin ado teko masjid. Sembayangkan ning opo Pak? Sembayangkan ning opo Pak?" Terobati, tergerak hati kita. Oh sadar, makin tua. Iki kadang-kadang kita nggak terima. Kita tidak menerima apa yang disampaikan oleh anak. Jangan melihat karena seorang anak, tetapi tergerak hati kita, Bapak dan Ibu hadirin dimuliakan Allah. Kalau ada anak gadis ibu keluar rumah tidak pakai jilbab, jangan salahkan mereka. Kenapa? Mungkin mamanya sudah jadi contoh dalam rumah. Kalau ibu-ibu nggak pakai jilbab silakan, tapi jangan keluar rumah, di dalam rumah. Kurang gaya shot pun nggak masalah. Itu pun tidak boleh nampakkan sama anak. Maka sebaik-baiknya seorang ibu membuka auratnya di mana? Dalam kamar. Sing delok sapa? Gur sing lanang tok. Wis Kang, delok. Sing lanang pun yes. Terakhir sing lanang jaluk di lockdown juga. Ya Allah ya Rabb. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sudah kehilangan jati diri. Mereka tidak tahu lagi sejarah. Bahkan maaf, menghafal yang wajib saja pun mereka sudah tidak tahu. Makanya siapa tadi yang punya anak yang baca Quran ini tadi bakal bahagia hidupnya dunia akhirat. Kenapa saya demikian? Siapapun orang tuanya Pak punya cita-cita kalau anaknya habis Quran, anaknya pandai baca Quran, iki besok bojone tenang iki nang omah iki. Cah wedok sing ngaji mau, tenang besok bojone nang omah. Arep ngamuk sing wedok maca Quran. Begitu sing lanang balik kerja ngamuk, kowe mamang dasar wong wedok gak iso diatur kowe. Sing lanang balik kerja bukan yang gawe wedang teh manis kowe. Emang kowe bojo apa kowe? Sing lanang sing wedok nyekel Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing lanang mati ngadeg iki. Maksudmu apa? Musibah, Bang. Abang pulang dari kerja, meneteskan keringat di tempat kerja, seharusnya menjadi amal ibadah. Tetapi sesampainya abang di rumah marah-marah, semua amal kebaikan abang mulai berangkat sampai pulang sudah dihapus pahalanya oleh Allah. Makanya Pak, kita jadi suami nggak boleh pulang kerja marah-marah. Mulai sesuk nek bojone riko balik kerja ngamuk-ngamuk gara-gara urung disedak wetang, ngomong kan sia-sia. Insya Allah ditapuk riko. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak macam ini tadi sudah pandai baca Quran, begitu luar biasanya. Oh, apalagi ketenangan orang tua pada saat kapan? Pada saat nanti orang tuanya terbujur menjadi sebujur bangkai. Nggak eneng meneseng iso disombong kewak. Suksesno, Ustaz. Besok dalam kubur nggak dipanggil Al-Mukarram Bapak Ustaz Suksesno. Tetap yang dipanggil Suksesno bin Zainal Abidin. Romaho, Asuhulonjan. Kenapa? Karena semua amal ibadah kebaikan itu ada yang catat, kebaikan, keburukan ada yang mencatat. Bapak Ibu, mangkane nek wis ngerti kaya ngono eneng sing nyatet,
Gak eneng kepala dusun sing wani nyatet BLT ku salah. Kita kon dilaku kok gak itu dus, salah catet. Mangkane sing waktu BLT wingi ku eneng sing gak itu padahal pantes itu, iku gak salah Pak Kades. Pak Kades salah catet. Baru Riko nyanyi, Kades juga manusia, maklum lah. Ojo langsung diganti. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 12 Rabiul Awal 571 Masehi, lahir seorang manusia bernama Muhammad. Luar biasa, artinya terpuji. Dari rahim seorang ibu bernama Siti Aminah, seorang ayah bernama Abdullah. 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. 6 tahun di desa Abua, meninggal pula lah ibunya, Siti Aminah. Kemudian umur 8 tahun, meninggal pula lah atuknya, bernama Abdul Muthalib. Umur 9 tahun, Nabi Muhammad ikut dengan pamannya bernama Abu Thalib. Kemudian umur 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan seorang rondo koyo. Hartanya berlimpah. Tapi pada saat itu Siti Khadijah hanya menjadi seorang wanita yang kaya tapi merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Semuanya tidak bermanfaat. Andai kata apa yang kumiliki tidak aku bagikan kepada umat Islam, dan aku serahkan semuanya hartaku kepada engkau wahai Muhammad suamiku, pergunakan untuk memperjuangkan agama Islam semakin luas. Entek, bukan cerita miliaran duit Siti Khadijah. Triliunan habis diberikan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengembangkan Islam. Makanya mama-mama contoh Siti Khadijah. Duitnya Khadijah oke, tapi entek duitnya. Nggih apa? Nggih impak, nggih sedekah, nggih wakaf. Riko tuku emas 1,5 gram wae diselang karo sing lanang. Ngungkit-ngungkit. Lanangan opo? Ngukoke nggak iso. Men ngerti Riko iki hasil kondi nyeseti sapu blarak. Riko ngerti ini apa? Padahal kalau kita berikan itu kepada suami dengan ikhlas, Kang, iki Kang eneng Kang. Riko kan kurasa isin andai kata nggak bantu pembangunan masjid. Tol wae iki Kang, tol. Piro regone kuwi 2.200.000. Gowo Kang nang masjid. Serahke karo BKM. Insyaallah melarat Riko Sisu. Ya tidak mesti, kalau memang tidak mampu tidak mesti semuanya. Cuman hilangkan sifat pelit, medit, metitit, metakin. Itu. Kenapa mati juga nggak dibawa, Pak? Aku mau bisik-bisik karo bapakku nu sebelah. Pak, apa? Harga kain mori piro, Pak? Bapak itu jawab, macem-macem tingkatannya Pak Ustadz. Paling mahal piro, Pak? 15.000. Iku lah sing nggih nutup awake kita menjegur kubur. Lumayan Riko, nggak kena Covid. Nek kena Covid nggak pakai kain kapan, pakai peti. Sampai bingung malaikat nukar nakir nyongkel peti nih. Lah Riko diketok-ketok tekon dhuwur nggak tangi. Arep dicongkel kuburan gak enek ngobeng. Terakhir dijejek Riko. Wis mati kena Covid nang jero kuburan karena nggak oke ibadah dijejek. 15.000 kalau kali 3 meter 45.000. Sementara harta kita di dunia berjuta-juta, ratusan juta, bisa beli ini dan itu. Tapi ketika masuk ke liang kubur, ya Allah, hanya modal 45.000 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek nang dunia aja pelit-pelit. Arep sembahyang tidak mesti pakai pakaian yang baru, tapi yang bagus, menutup aurat. Riko kadang-kadang tega Pak, sembahyang nang omah, gur kain sarung. Memang betul, aurat laki-laki itu kalau sudah tertutup pusat, udel, aurat ini, kemudian sudah tertutup di bawah lutut, sholat kita Pak laki-laki sah. Ingat Bu, lanang. Coba Riko sisuk melu-melu karena pekoke. Oti apa? Lah kowe sembahyang kok gur sarungan tok. Lah ono ustaz e mambengi.
Malah ini sing tekon Ustaz, oleh nyane wong wedok iku sembayang pakai telekung tapi nggak pakai daleman. Oleh. Cuman pakailah telekung sing nggak transparan. Iki sing badan bangsa-bangsa model sing kain tipis, kayak sembayang juhur panas, nggak nggak daleman, malah pasang kipas angin. Telekungnya mobat, malaikat pun ketap-ketip, nggak ditelok pantang, nggak ditelok yo sayang. Iki wedoan pekok iya. Apa ibu? Boleh sah, nggak masalah. Cuman jangan pakailah yang transparan, warna-warna gelap. Riko kadang-kadang penyakit ngono. Eneng tong Riko metu teko omah, enggak gelem pakai jilbab, enggak waninya Riko negur. Oh yuk, isin lo yuk Riko metu teko omah pakai ketek koyo ngono iku lah ngecap kabeh yuk. Ora wani. Tapi eneng wong wedok metu teko omah nggih cadar, mulailah lambene Riko raon. Wi aku suwi-suwi wedi aku ndeloki tanggoku lho. Kena gila lho yuk. Lah kene ngopo? Biasa petuk ndekne perasaanku diplototi ae lho yuk. Matane gur ketap-ketip. Lah cangkeme enggak ketok, enggak ikut tutupan cadar. Ya lah yuk. Piye lah nek mangan bakso ndekne yo yuk. Mana urusane Riko? Malah justru wong sing mangan bakso pakai cadar iku enggak konangan rangase. Riko kan bangsane enggak gap-gapan. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah umur 30 tahun Nabi Muhammad itu sudah menjadi manusia pemimpin yang hebat, yang mampu mempersatukan suku. Makanya dalam rumah tangga pun begitu wah. Nah kita duwe bojo elek merengkel, ojo diungkit-ungkit. Nyesel aku kawin karo kowe. Wis elek iring rambut keriting rengkel. Sing wedok nyaut, mangkane Kang, ojo ndelok seseorang iku teko sampule casing. Begitulah rupanya hidup. Umur 30 tahun Nabi Muhammad sudah mempersatukan umat. Apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Ketika datang banjir bandang di kota Mekah, batu yang disebut dengan Hajarul Aswad tiba-tiba kintir, hanyut. Pada saat hanyut itulah Rasulullah punya keinginan bagaimana menyatukan kepala suku yang ada di kota Mekah ini supaya tidak ribut. Dipanggil suku-suku satu kepala suku, dia bentangkan sorban, dia angkat Hajarul Aswad ke tengah, kemudian dia letakkan di tengah-tengah sorban. Dia panggil semua kepala suku memegang ujung sorban Rasulullah. Angkat ayo bareng-bareng dengan bismillah. Sampai di tempatnya Rasulullah suruh meletakkan, kemudian dia angkat batu Hajarul Aswad, Rasulullah yang meletakkan. Semua mengatakan inilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Hebat. Kita pun demikian Pak. Dalam rumah tangga itu memang suami adalah kepala rumah tangga. Tapi kalau egois, kalau hanya mau kata kita saja yang dituruti oleh istri dan anak-anak kita, mohon maaf, mereka tidak akan patuh, tapi semakin tambah membangkang. Umur 30 tahun. Hajarul Aswad mana? Itulah yang Bapak dan Ibu kalau berangkat umroh dan haji, mati-matian kita memperjuangkan bagaimana supaya bisa mencium Hajarul Aswad. Makanya saya ingatkan buat ibu-ibu sekali lagi. Nek Riko urung sempat imroh, urung sempat ibadah haji nang tanah suci Mekah, Riko nggak perlu berangkat nek memang urung berduit. Ojo dipaksa kali. Kadang-kadang enek bapak ibu maksa kali berangkat nang haji, ngedo ya sekolah. Alhasil bali teko Mekah dadi haji kere. Iki sing gak oleh. Kalau mampu, alhamdulillah. Kalau nggak mampu, jangan dipaksakan. Ustadz, aku sudah kepingin sekali Pak Ustadz mencium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu artinya batu yang hitam. Jadi kalau ibu-ibu kepingin cari pahala mencium Hajarul Aswad, ibu tidak mesti ke kota Mekah. Ibu tidak harus wajib berangkat haji dengan dipaksa. Ibu tidak mesti harus berangkat umroh. Di dalam rumah kita itu Bu ada Hajarul Aswad. Siapa itu? Telapak tangan suami. Subhanallah. Luar biasa. Emak-emak ini kalau mau mati dalam keadaan husnul khotimah, sering-seringlah mencium Hajarul Aswad. Siapa itu? Sering-seringlah mencium tangan suami.
Pak, awakku njaluk ngapura. Nek memang Riko sayang karo bojone Riko, tolong Pak, ojo sempet wong ki mati dalam keadaan su'ul khotimah. Setiap hari usahakan bagaimana bisa menyenangkan istri untuk mencium Hajarul Aswad. Bila perlu Riko nggak usah kerja, netak wae nang kamar, tangannya sambil metutuk. Setiap menit nyeluk sing wedok ni Hajarul Aswad. Bar zuhur ni Hajarul Aswad. Insya Allah seminggu modar ya. Orang mangan, orang ngempani sing wedok Hajarul Aswad wae. Sementara kita kadang-kadang laki-laki kan nggak mesti bersodako dengan uang kalau memang pagi-pagi belum ada uang kita. Ada sodako yang diperintahkan oleh Rasulullah dan itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya apa? Kalau suami mau kerja berjihad mencari nafkah, maka sesungguhnya ada awalan, ada pertama sekali yang harus dilakukan oleh suami, yaitu bersodako. Kalau memang belum punya uang, apa sodako yang dilakukan suami kepada istrinya? Ketika mau berangkat kerja, tolong Pak dibiasakan cium kening istri. Batu dicium. Dia nyari komandan baru. Waktu subuh nek nangeni sing wedok, oh beb tangi subuh. Anak loro. Wis overhaul. Ganti blok. Kayak pernah gym sokar. Anak muda artinya apa? Urung tekan kono pikirannya. Kok menghayal tingkat tinggi gue? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nang ini sing wedok, angi setan. Subuh merengkel gue. Sedekah seorang suami mana? Mencium jidat istrinya. Ingat anak-anak muda, ini pesan Ustadz kepada suami yang punya istri. Ojo sisuk malam minggu gue meraktek no. Oh my babe, abang mau pulang, abang mau sedekah. Inilah apa kan? Batuk ini batukmu batuk. Iki anak muda koplak ini. Jadi kalau ada seorang istri dicium sama suaminya jidatnya, insya Allah itu sedekah suami. Makanya ibu selamatkan suami ibu dari neraka karena kurang sedekah. Caranya bagaimana? Kalau suami mau berangkat kerja, Riko pas dengar itu. Empak kewai batu iri kok. Kang arep sedekah nah. Berangkat. Si lanang nggak tahan, balik. Oh dek, sedekah mana dek? Iki lanangan pekok. Lah ngurus sedekah jidate sing wedok wae urusan. Umur 30 tahun. Subhanallah, luar biasa. Umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Umur 63 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Lahir pada hari Senin, meninggal juga hari Senin. Luar biasa kemuliaan Nabi ini. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya umatku itu matinya tidak jauh dari hari kelahirannya. Kalau Nabi Muhammad lahir hari Senin, meninggalnya hari Senin, rata-rata umatnya pun demikian. Jadi hati-hati. Siapa yang lahir hari Kamis? Sisu. Berarti sisu. Gak usah pecicilan meneh. Riko balik delok KTP. Kata gue pernah dadi rondo nih. Ini ngapa Kang? Kakang bukan buang tabiat loh. KTP ini kakang lahir hari Kamis. Gue inget omongannya Ustadz mau. Wong mati ku nggak ada teko hari kelahiran. Kakang lahir hari Kamis. Sesuk hari Kamis pasti kakang motor. Sing wedok memang wis jengkel kian jeleh ndek sing lanang. Alhamdulillah. Iku wedok ritik juga ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 63 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada saat mau meninggal dunia itu tidak ada disebutnya Fatimah Az-Zahra anak kandungnya, tidak disebutnya Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, sebagai baberenya, tidak disebutkan Hasan dan Husain sebagai cucunya.
Tapi yang dia sebutkan mau menghembuskan napas terakhir. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Setelah dibalas oleh malaikat atas perintah Allah, Muhammad, jangan khawatir, semua umatmu akan masuk ke dalam surganya Allah. Barulah Nabi Muhammad tersenyum, keringat dingin mulai keluar dari dahinya. Makanya Bapak Ibu, asal eneng wong agak cengep-cengep sakit, neng jidate mengko wis eneng keringet-keringet titik anyas, ikut meneng. Riko tunggoni wae lah. Paling suwi jam 1 jam setengah yuk. Riko ngomong lah Kang, pesen terakhir opo Kang? Kowe ngomong apa mau? Pesen Riko sing terakhir. Nek delok ki tondo-tondo pas kok sing diomong seperti lho Kang. Riko mulai kademen. Batu Riko mulai eneng keringet-keringet titik lho Kang. Kayak keringetnya anyes. Insyaallah sing leneng jegegah tangi lho. Dadi waras karena emosi delok jaluk pesen terakhir. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Saya rasa hanya sekedar demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan dalam peringatan Maulid malam hari ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Saya sudah menceritakan Nabi Muhammad itu dari lahir sampai meninggal dunia. Jarang-jarang ada ustadz macam saya baiknya yang bisa menceritakan lahir sampai meninggal. Lalu mana sangat diceritakan? Nah, dulu kan lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya satu. Ketika kita peringatan Maulid Nabi, terbias di akal kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi, lahir aku dikhususkan oleh Allah supaya memperbaiki akhlak manusia. Bapak Ibu hadirin, mohon izin. Wong tua kita mbien gak sekolah. Kita akui wong tua kita mbien goblok. Tapi menurut saya lebih banyak orang tua dulu yang bisa menghasilkan mendidik anak berakhlakul karimah daripada orang tua sekarang. Malah justru kadang-kadang orang tua sekarang sangat jauh bisa dijadikan contoh buat anak-anaknya. Sanggup orang tuanya mengatakan berangkat ke masjid, sembayang. Sementara anaknya berangkat ke masjid nggawa beban, wedi dimarahi karo mudine. Kenapa? Karena anaknya memang tukang pecicilan. Ngono pun kadang-kadang ketika anak dimarahi sama orang dalam masjid, orang tua banyak yang tidak terima. Walaupun seharusnya siapa yang di masjid, kalau ada anak-anak yang ribut, kita harus lapang dada. Ini kadang-kadang kan nenek juga wong tua sing masjid ngamuk-ngamuk. Kue meneh, kue sing paling gede parah kali we. Ngapain ke sembahyang ngeceknya ribut? Gara-gara kue ribut, nggak husuk kami sembahyang. Lah nek iki mau bangsa ini model kayak Dennis tukang lawan, dilawan wawa itu, wah. Ini harus sembahyang tenang, nengutan kono wah. Enggak riko duduk kentong, gak usah cerita riko. Ngono lah memang tabiatnya. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Apa mana nek sempet ya Pak Amit, nek sempet riko bengok. Kue mana yang paling gede? Kue paling ribut. Anak siapa kue? Oke lah nek bapak enggak teko. Lah nek mama bapak ini sebelah, anakku min. Kenapa berubah nih? Masalah mbek kowe rupane. Kewanine aja karo anak-anak ge. Aku. Kok gentak-gentak anakku ge enggak ngerti aku nang sampingi. Bayangin. Bacok-bacokan bapak karo bapak gara-gara anak ribut. Persoalan muncul. Akhlak anak-anak kita sudah jauh. Kenapa? Ada perilaku orang tua yang dicontoh. Salah satu apa Bapak Ibu? Maaf. Akhlak kita kepada seorang ibu. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah, kalau hidupmu ingin berkah, hidupmu ingin bahagia, bukan amal ibadah semata-mata yang bisa menjamin kebahagiaan. Salah satunya apa? Minta barokah dari seorang mama. Walaupun mama kita orang yang tidak berpendidikan, walaupun mama kita bukan orang yang sekolahan, tapi doa.
sentuhan tangan orang tua kita, mama kita itu yang membuat kita menjadi manusia yang berhasil. Saya Ustadz Suksesno diundang ke sana kemari menjadi ustadz yang dikatakan orang ustadz kondang, bahkan sampai keluar provinsi, keluar pulau. Itu bukan karena kehebatan saya, tapi kehebatan seorang mama bernama Tukinem almarhumah. Tapi doa mama dan bapak saya itu yang membawa saya menjadi orang yang dikenal orang. Membawa manusia yang bernama Suksesno ini diundang ke sana kemari, dimuliakan. Kadang-kadang sebelah awak jagong bupati, sebelah jagong awak kepala desa, sebelah jagong awak camat, kadang-kadang asisten camat. Kadang-kadang nek pas rezeki api segala macam pejabat jagong sebelah awak. Padahal awaknya dipikir-pikir gak ada apa-apa nih. Maka siapapun yang hadir malam hari ini yang masih punya ibu, senangkan mereka. Jangan engkau sakiti mereka sebelum engkau menyesal. Ketika nanti terbujur orang tua kita di situ, kita baru nangis. Sementara kita nanti tinggal di Pekanbaru, mama kita meninggal jam 8 pagi, ditelepon, Pak atau Dek atau Nang, balilah mamamu meninggal. Kira-kira kekejar enggak ya Wak? Enggak. Tolong awak ditunggu dinepke. Gara-gara seorang anak yang seolah-olah menunjukkan kesolehannya berbakti sama orang tua, padahal menyiksa mayat mamanya. Perjalanan dari Pekanbaru kemarin tidak bisa cepat sampai, terakhirnya menginap. Mama kita yang masih hidup belum tentu bisa kita senangkan, tetapi pada saat mati malah justru kita sengsarakan. Siapa? Tandanya itu adalah anak-anak yang menahan orang tuanya berlama-lama, tidak diantarkan ke tanah wakaf. Ojo dianggap kita hebat, seolah-olah kita anak paling soleh. Begitu dijawab, nggak iso, tolonglah Wak, iso nggak iso, tunggu aku. Ikilah pertemuan terakhir. Sinyal pun jawab, selama ini mamamu sakit kau nggak pernah teko. Begitu mamamu meninggal, kau jalur ditunggu. Sementara begitu sampai mengkau ketemu karo mayat mama, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya menangis. Seolah-olah dia anak yang paling berbakti. Padahal orang ini ngapa-apa nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau memang kita masih punya orang tua, selalu buka tangan ibumu setiap hari. Apa yang dia minta kasih. Oh nih, mama nggak doyan mangan loh nih. Mama kepingin mangan apel. Mama kepingin mangan apel. Mama tunggu, tak tunggu ke apel. Kasih. Oh nih, mama ketoke kok nengising mencret-mencret kepingin mangan kates. Mama kepingin mangan kates. Kasih apa yang diminta. Sebelum nanti kita menyesal permintaan dia tidak kita turuti, sementara dia sudah terpucur menjadi bangkai, kemudian masuk ke dalam kubur, kita belum pernah bisa menyenangkannya. Apa sih dijaluk kei? Mama kepingin mangan ombus-ombus lo nih, gawe kau ombus-ombus. Oke apa saya terima? Sapaskom mangan ombus-ombus tiap hari, permangan ombus-ombus sepaskom modar. Apa yang diminta? Oh nih, mama kepingin helikopter loh nih. Ini mama koplak ini. Nggak perlu dituruti. Ya. Dan nanti pula lo anak mangan susah kok jalur helikopter. Nah, selagi kita mampu, mama saya datang, mama kepingin nginep begini. Nginep mak. Karena penyakit diabetesnya sudah stadium tinggi. Mama saya kadang-kadang kalau buang air besar dan buang air kecil sudah tidak terasa. Di sebelah kami tempat tidur, tilam kami itulah mama saya kencing. Penyakit diabetes itu kalau sudah buang air kecil baunya luar biasa. Tapi di situ menjadi ujian. Ya Allah ya Tuhan, kalau memang ini Engkau berikan kesempatan aku menjadi seorang anak yang bisa berbakti, sabarkan aku ya Allah. Kami elap dengan istri. Lap. Setiap pagi hanya minta dimandikan. Nak, mandeni mama. Itu jarak dari warung ke kamar mandi, jaraknya kurang lebih sekitar 15 meter. Itulah pekerjaan tiap hari, pagi dan sore pakai kursi roda. Sampai anak saya nomor 2 mengatakan, papa nggak malu, nenek telanjang. Untuk apa saya malu? Mama saya dulu tidak pernah malu. Mama kita dulu tidak pernah malu. Kita dibawa jalan-jalan kemudian kencing. Di saat itu tidak ada air.
Kadang-kadang mama kita maaf menceboki kita ala kadarnya. Kadang-kadang pada saat mama kita sedang makan, kita di situ buang air besar, kita ngising, nggak ada perasaan malu. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu itu sudah bersih atau belum tangannya. Dilanjutkan juga makannya. Untuk apa kita anak malu memiliki orang tua yang sedang sakit? Kenapa kita anak malu memiliki orang tua yang tidak berada? Mengapa anak malu memiliki orang tua yang tidak punya harta? Seharusnya kita merasa bangga kalau anak punya harta. Itu sebab apa? Karena doa, karena sentuhan dari tangan orang tua kita. Maka jadi anak jangan sombong. Buka selalu tangan orang tuamu. Disitulah keberkahan dalam hidupmu. Apapun hebatnya kita, pangkat dan jabatan harta kita begitu banyak, namun kalau sudah menyanyiakan mama, menyanyiakan bapak, maka kehidupanmu tidak akan pernah ada ketenangan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau sempat kita berkata kasar. Mama iki pun wis tuwek kurang nyusahke anak, woi. Memang dia tersinggung. Tetapi dalam ketersinggungan itu dia tidak pernah berucap, muka-muka uripmu susah. Beda karo mama-mama modern saiki. Anake merengkel titik wae. Binatang sing sikile papat metu kabeh teko cangkeme. Kadang-kadang sampai bingung anjing karo babi. Kok kita wae yo disalahke yo anjing. Iya lho Bi. Iya model mama-mama. Ya Allah ya Rabb. Makanya kenapa salah satu hewan yang pertama sekali nanti dimasuk ke dalam surga itu siapa? Binatang. Yang pertama sekali nanti masuk ke dalam surga itu bernama anjing. Yang pertama karena dia sahabat Ashabul Kahfi. Yang kedua karena sering anjing itu dimaki-maki sama manusia. Makanya dia teraniaya terus menerus. Pirang ratus manusia, berapa ratus juta manusia. Setiap hari paling saiki 1 juta manusia sing ngomong anjing, anjing. Malah pemenang anak-anak sing main FF saiki wih kurang ajar cangkeme. Malah itu pula bahasa yang akan dipatenkan, artinya dipakai di Indonesia. Bahasa apa itu? Orang anjay. Pantes anjay ku masuk surga. Long sasaran ini gurdek nen wae. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya orang tua, jaga. Ya Rasulullah, siapa di dunia yang paling aku hormati? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ayahmu? 3 kali ibu, 1 kali ayah. Maka jangan sakiti mama kalau hidup ini bahagia. Kalau siapapun malam hari ini yang punya orang tua, punya mama yang sedang sakit, rawat dengan baik, mukjizat Allah pasti akan datang. Kenapa? Karena kemuliaan seorang ibu itu diiringi oleh malaikat rahmat Allah. Sebelum nanti menyesal, wis mati baru kita merau-rau. Mohon maaf. Mohon maaf. Biarpun bapak dan ibu orang yang ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya jalan terus, sodakohnya tidak pernah berhenti, sudah berangkat haji, sudah berangkat umroh, tapi di dalam rumah itu ibu bapak menyakiti orang tua kandung, maka sesungguhnya semua amalan ibadah bapak dan ibu tidak pernah diterima oleh Allah. Kenapa saya sampaikan demikian? Sakit apabila kita tidak punya orang tua. Kalau sudah meninggal dunia, paling terasa kapan? Pada saat malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam pada saat kumandang takbir itu kita teringat, ya Allah, sesuk hari royo bapak mama aku wis enggak eneng, aku sesuk nanti lah ya Allah ya Tuhan. Bapak ibu itu sudah saya rasakan beberapa tahun, ditambah lagi diambil orang kesayangan kami. Siapa? Mertua saya, dua-dua juga sudah tidak ada. Walaupun dalam satu sisi sangat menguntungkan, kita nggak mudik, kan nggak oke biaya. Malah kadang-kadang ini wong wedok saya model ngancam sing lanang kok. Oh Kang, ingat tahun ini nggak mudik, sampai kapanpun aku nggak gelem mlebu omahe wong Puerto Rico.
Kayak bangsane sing lanang model wedi. Iyalah dek nggak apa-apa. Rego sawit kan eksik mahal. Sesuk kita berangkat. Seminggu seurung air royos berangkat. Sementara orang tua kandung tinggal satu rumah dengan kita. Ustadz, mana yang paling dahulukan? Kalau kita anak laki-laki, bapak-bapak, ada orang tua kandung kita masih hidup, maka itu didahulukan daripada mertua. Jangan cepat kalah sama istri. Riko kadang-kadang ngei karo mama Eriko hitung-hitungan, bahkan permisi karo si wetok. Ustadz, nanti kalau saya kasih sama bapak mama saya, istri saya marah, biarkan dia marah. Yang penting kita sebagai anak laki-laki tidak pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Seorang anak laki-laki sebelum berumah tangga, dia anak kandung orang tuanya. Setelah berumah tangga, tetap menjadi anak kandung kedua orang tuanya. Berbeda dengan perempuan. Hello, rungokno, wong wedok seurung berumah tangga memang anak wong tua kandung. Tapi setelah berumah tangga sudah berubah. Mana yang harus diutamakan? Suami. Perintah suami adalah perintah dari Tuhan. Makanya bapak-bapak, nek eneng lawan wong wedok, Kang, Riko tak deloke titik-titik mama Eriko Kang. Mama Eriko enggak Riko pikir ke Mam. Aja ngomong ngono kowe. Iku mama kandungku, aja sakiti. Jadi Riko, ya aku lebih milih mamaku. Ya Riko nek aku pisah karo Riko. Oh, tak terima tawaranmu. Nek memang biar pisah, pisah. Nang dunia ki eneng mantan bojo, tapi gak eneng mantan wong tua. Ngono tegas. Wani. Ora nek sing nyaut. Karena ditondoi karo sing wedok teko kene. Nyaut tekan omak giling. Seharusnya begitu. Istri, jangan coba-coba memberikan sesuatu kepada orang tuamu kalau tidak ridho dari suamimu. Kecuali engkau punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri, sah-sah saja kalau penghasilan itu kau berikan kepada bapak dan mama kandungmu. Tapi kalau masih suami yang mencari nafkah, engkau harus izin dari suamimu. Kang, ikan jual 200.000, bing mama nelpon omong sakit. Rito nyari kok Kang yang dikata kita kirim ke mama. Rito deh, insya Allah. Ngono ngomongnya halus. Delok Nabi Ibrahim, arek kawin meneh ngomongnya enak, makanya diterima mbek sing bojo pertama. Riko pun ngono, Pak. Nek kepingin kawin meneh, ngomong sing halus sampai sing wedok, insyaallah gegrek Riko. Lah bojone Riko bukan koyo bojone Nabi kok. Istri ngomong sama suami, sudah diantarkan di abang ikhlas, maka keridhaan suami itu yang harus dituntut dari siapa? Dari seorang istri. Coba saya naik dewe. Yang kedua, alak istri kepada suami, jangan gentak-gentak suamimu di depan umum. Walaupun Riko emosi. Aku pernah ndelok lanang wedok mangan bakso sing lanang digentak-gentak. Bakso biasa ae, Kang. Aja bakso jumbo, mahal. Sementara sing wedok pesen bakso jumbo, kudu tak totok karo mangkok iki sing wedok. Cuman aku sadar aku Ustaz, gara-gara iku viral kan gak enak. Tak jarke ae. Dalam hatiku lanangan pekoknya iku. Gentak-gentak nang ngarepane wong akeh. Mbok sak tak dudu ilang gone kan gak enak kok ceritane kan. Iya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kau bentak-bentak suamimu di depan orang. Jangankan di depan orang, di dalam rumah pun jangan kau bentak suamimu, apalagi di hadapan anak-anakmu. Karena apabila ada seorang istri membentak suaminya di depan anak-anaknya, maka sesungguhnya saat itu sudah hilang marwah seorang suami. Makanya anak-anak oke nglawan karo bapak. Kenapa? Karena mama isinya contoh. Riko larang pun anak Riko mengkojo nglawan karo bapak, enggak akan mungkin iso. Kenapa? Karena Riko wis pernah mulai gentak nglawan karo sing lanang. Paling-paling Riko nggak persatuan membentak bapak dan suami, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, jangan memaksakan suami untuk mencukupi apa yang tidak mampu. Terus ngerti penghasilannya sing lanang 500.000 seminggu berarti sebulan 2 juta. Lari karo angsuran kulkas karo TV.
Memang jelek tenan kon delok mama-mama saya iki. Iya. Capek awak golek duit malah ndek sibuk tuku voucher paket. Awak berangkat kerja ndek berangkat selfie-selfie. Metu teko kamar mandi wae rambutnya keriting mambuangi alo guys, baru mandi wi pekok. Jadi manusia itu yang pinter lho, Bu. Aja pekok. Ih, kamu malah mikir ke mama-mama saya gila. Bukan saking gaulnya pun nggak ngerti aku. Iya. Sing lebih. Aku nek tak cerita iki wedi bojoku nular. Ibu-ibu jangan terlalu memaksakan kalau memang suami tidak mampu. Baru yang keempat apa? Jangan kau menyakiti keluarga suamimu. Riko kang dididik mama Riko, dididik mama Riko, dididik mama Riko, dididik mama Riko, mamaku apa enggak eneng kang? Kalau memang itu dilakukan sama suami, ibu merasa alhamdulillah ya Allah, aku punya seorang suami, seorang anak laki-laki. Walaupun sudah berumah tangga, dia tetap berbakti kepada bapak dan ibunya. Ngono. Kita pun ngono pak. Ojo nyakiti wong wedok. Nek memang wong wedok Riko elek merengkel, yo trimo lapang dada. Riko asal gaduh, ngungkit-ngungkit. Nyesel aku kawin karo kowe. Wis elek kirim merengkel. Biyen ajange godhong saiki piring durak nek. Wis lali. Oh itu yang tak boleh. Kenapa? Selemah-lemahnya perempuan mereka punya perasaan. Kadang-kadang tamparan seorang suami itu tidak berbekas berhari-hari. Tapi kata-kata yang menyakitkan hati seorang istri bisa bertahun-tahun dia rasakan. Betul kan Bu? Betul. Aku ngerti dari bos. Rumokno ojo gaduh kene Pak. Ojo gaduh. Aku yakin ketika Romari kok gaduh iki. Kang cocok dari kok masih bengok kan Kang? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mereka juga punya perasaan. Hati mereka lembut. Maka perempuan-perempuan ini tidak bisa dikasari. Walaupun mereka berbuat kesalahan, berusahalah ngomong lemah lembut. Oh dek, pangananmu sing mau awan enak tenan. Dalam hati ini awak asin karo kecut luar biasa. Tapi mereka tidak bisa disakiti. Masak pakai motor. Ini kan dia cangkem bisa mau cicip kan setan nih. Karena ngeracun aku. Karena ngapur mana? Panganannya asin setan. Enggak pernah cicip itu pangan itu apa? Mereka tersinggung. Sisuk dikongkon masak, Dek masak Dek. Enggak Kang. Daripada aku diomong setan, bagus aku enggak masak Kang. Karena Riko kasinan wingi. Mereka punya perasaan. Jadi kalau seorang ibu sudah membentak-bentak, sudah menghormati suaminya depan anak, begitulah dia. Tuntutan lebih banyak daripada pengabdian. Baru yang kelima apa? Jangan berhias Bu. Keluar rumah kalau niatnya bukan untuk suami. Itu yang sering terjadi. Riko gak usah bengong. Aku gak gelem Riko gaduh di rumah. Nah, please deh. Ya Allah ya Rob, aku pun wis ngrasakno. Wong wedok saiki kadang-kadang nek arep undangan ya Allah pesta. Ya Allah. Wedak enggak gelem wedak pipa. Wedake jelas wedak meong. Paling saiki walaupun harga diri meong lebih berharga daripada muka mama. Saelek-eleke meong enggak pernah pakai wedak. Sementara Riko selalu ngewedak meong. Bapak dan Ibu keluar rumah, posting sana, posting sini, bibir merah, keluar rumah pakai wewangian. Bukan untuk suami. Tapi bukan berarti Riko nggak kayak sing lanang. Sesuk hari Minggu untuk undangan pesta, di kaos caleg. Biar sing wis taek lalatan model-model saringan teh kae lah kan. Nggih rok pun sing bolong-bolong bangsa model kena ngerokok mansion sing lanang. Berangkat undangan. Lho yuk kok ngono yuk. Tapi emang ustadz ngono. Yang metu teko omah enggak usah cantik-cantik. Niatnya berarti enggak bisa lan. Iki wong wedok sing stres, koplak, pekok, goblok. Wis kabeh karo ndeden lae. Yang tameng enggak mesti gitu juga, keles. Lebih sederhana. Satu. Yang kedua, kalau
takut boncengan. Ini akhlak ya Bu ya, akhlak. Tolong dirubah. Kalau boncengan dengan suami itu kan sudah sah, suami kita halal. Tolonglah minimal di paha. Walaupun kereta hanya ya biasa-biasa aja, tapi kemesraan. Sampai kadang-kadang eneng wong lanang sing wetenge mentis. Wedok iku cuma cekelan bagian tok. Aku sing tak pratekno iku. Rupane areng genggam wetenge sing lanang enggak cukup. Ini lah ngerti lah toke beras. Umpama. Tapi kok delok Kang Jalil kabeh. Bapak Ibu hadirin. Mesra lah. Eneng pula wong wedok undangan bestelan karo sing lanang. Maaf digonceng cekelan bahu. Pas koyo tukang RBT sing lanang. Daerah ini memang meyakinkan sing lanang tukang RBT memang. Ya Allah ya Tuhan. Ini enggak baik, Bu. Bu. Jangan. Bila perlu kerto CBR kae lho, Pak. Tempat dute sing lanang ning ngisor, sing wedok nang buri-buri lho. Tenan, cuman sing wedok njegeker ku grungen. Aku kadang-kadang ndeloki anak-anak muda pokok iku gelem. Kok gelem lah duwe kereta koyo ngene iki sebah. Ya Allah ya Tuhan. Kok hancur? Enak kali ki ngomong hancur. Aku ceramah, Bro. Ceramah aku mau ngomong hancur. Aku enggak mikir ke kehancuranku balik kok kene. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijaga. Baru yang keenam, berlakulah yang baik di dalam rumah. Kalau ada masalah ngomong baik-baik, nggak bisa ngomong baik-baik tarik sing lanang ning jero kamar, Kang. Saiki karepe riko apa, Kang? Aku mau. Oleh riko ning jero kamar. Boleh dalam kamar buka aurat boleh. Kalau sama suami, tapi anak-anak nggak boleh tahu. Ngomong harusnya. Api-api. Ya wes lah Kang, nek memang riko gelem ngono nggak masalah. Aku terima aja. Suami nggak terima, wes lah. Aku nggak gelem karo kowe. Mulai iki kita pisah. Maksudnya Kakang apa sih Kang? Pisah kamar. Kowe turu kamar mburi, aku turu kamar ngarep. Cuman ingat, coba kunci. Ya dikai peringatan Kang. Ya kok ngono Kang, mbok menawa. Kembangnya aku berubah pikiran. Kayak hujan deres. Kok tega kowe. Kok sing wedok nyauti wis sentel. Ya ya. Nek penake ae cepet riko. Itu bisa visi. Sampai Rasulullah itu mengajarkan kepada Aisyah terito. Aisyah itu Pak nggak bisa tidur Pak. Kalau andai kata belum mendekap tangan Rasul. Kenapa? Karena Aisyah takut Bu. Ada pembicaraan yang menyakiti suaminya. Ada perbuatan yang melukai perasaan suaminya. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia tidur belum minta maaf sama Rasul. Takut matinya dalam keadaan mati sesat. Dan haram hukumnya masuk ke dalam surga. Makanya kalau mau tidur jangan nyakiti hati suami. Iki sing seneng pengajian kok ingin ki rondonya iki. Mana neng beban. Orang pernah nyakiti, lo wis gak eneng sing lanang. Cuma neng juga kadang-kadang penyakitnya wong wedok sing rondo iki mau. Enggak nyakiti sing lanang waktu urip tapi nyakiti sing lanang waktu mati. Terus dadi rondo baru selingkuh rono rene. Apa ditelponi? Mulai. Wis angel. Bapak Ibu hadirin. Makanya sudah diingatkan sama guru-guru kita, kalau ibu kesasar ada orang nelpon laki-laki, ngomong jangan lemah lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ustadz sukses. Ustadz, apa kabar Ustadz? Kapan lagi keselenget Ustadz? Wah, itu Ustadznya pun imannya goyang ibu. Imannya tahan, imannya sih nggak kuat. Jangan kalau di telepon Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ibu Nur. Ibu Nur ngapain? Masak buat suamiku, setan kau. Ngapain kau telepon aku? Ya udahlah Bu, Assalamualaikum. Enggak wani mana nelpon. Iki kan enggak riko mancing. Ngerti lah model wong lanang. Metu teko omah, delok anak wong, inget anak dhewe. Delok bojone wong, lali bojone dhewe. Wong lanangan daerah Margo Selatan, perkebunan,
Selengat insya Allah lah lanangannya. Beda-beda tipis. Bapak Ibu, jadi jangan engkau sakiti. Bila perlu apa yang dilakukan Aisyah? Minta maaf sebelum tidur. Jujur Bu, maaf, jujur. Pernah Riko ngono? Prek. Malah kadang-kadang Riko amit gak seneng karo sing lanang. Apa kalimat Riko? Sing lanang malah dipantati. Dua dosa yang akan diterima. Yang pertama sudah tidak meminta maaf kepada suaminya. Yang kedua tidur membelakangi suaminya. Makanya Pak, nek kau mengiri kau turu dipantati, keblek pantati. Selamatkan DN pula tekan rokok. Apa masuk rokok? Balik. Begitu harus menghadap baru alhamdulillah. Gak situ kita masuk neraka, masuk surga. Begitu. Kenapa Rasulullah dengan Siti Aisyah itu selalu tidur berhadapan-hadapan, saling memikirkan kekurangan masing-masing. Aisyah nengok wajah Rasul, ya Allah subhanallah, kelebihan yang kau miliki, engkau seorang Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan aku menjadi seorang istri yang paling berbakti kepada suami. Suaminya pun mulai melihat Rasulullah melihat Siti Aisyah. Aisyah terridho, engkau sudah capek mengurus anak-anak, engkau sudah capek mengurus kami. Ya Allah, mudah-mudahan kau masukkan istriku ke dalam surgamu ya Allah. Enak. Engkau pun ngono. Depan. Ya Allah, aku berumah tangga itu Dek, mungkin anugerah, tapi ini aku musibah ya Allah. Raine ireng, irunge nyepor, ngoroke paling kuat, kadang-kadang nek ngigung lindur jingkangi. Ya Allah, kaya ngene kok umure panjang ya Allah. Ya Allah. Nah aku gak wedi dosa tak tekek iki ya Allah, tak tekek. Sing wedok pun ngono curhat. Ya Allah ya Tuhan. Enggak kaya lanangan sing jopo-jopo ya Allah. Wis elek kaya triplek kaya ngene. Kerjane malas, gur ngerokok. Rokok sing lain gak gelem cuman mansi yo. Mansi nek di sumet ya bulu kabeh padha abang ya Allah. Duwe bojo kok apes tenan ya Allah. Suruh curhat-curhatan. Mereka cuma minggat iku. Males nunggoni. Lanang wedok koplaknya iki mendoakan untuk besok pagi. Saya begitu kalau mau tidur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Papa udah pulang, ya Allah, baju papa basah semua ini, kena keringat ya Pak. Iya mah, ganti baju kaos. Ya aku mau dalam kamar. Gue selang gak usah gue ngerti lah kok keterusan ibu ya. Mesti dijelaskan kabeh Bapak dan Ibu. Baru nanti ketika tidur sudah berhadapan-hadapan kami saling mendoakan. Mama tadi malam mendoakan apa? Semoga Papa panjang umur, sehat walafiat, semua penyakit diangkat oleh Allah. Alhamdulillah. Papa tadi malam mendoakan apa? Semoga Mama juga dalam keadaan sehat, bisa mengurus kami dan anak-anak menjadi seorang ibu yang soleha. Itulah Bapak dan Ibu manfaatnya. Wes jelas Bapak Ibu? Maka jagalah akhlak kita. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada suami, dan suami akhlaknya kepada seorang istri. Baru yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di dalam peringatan Maulid Nabi ini? Kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, yang pertama banyak baca selawat, yang kedua sodako, yang ketiga baca Quran. Baru jangan pernah lupa bahwa setika Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat contoh suri tauladan yang baik. Rasulullah walaupun menjadi seorang nabi dan rasul sudah dijamin Allah masuk surga, Pak, Muhammad itu tidak pernah meninggalkan sholatnya. Wes jelas-jelas diomong, sapa sing gak sembayang neraka jahanam. Kita iso mesem. Eleh. Sapa sing gak sembayang masuk neraka? Weleh. Wong sing sembayang orang tentu masuk surga, apa meneh sing enggak sembayang. Hitung-hitungannya bagaimana? Semakin
paling tua. Bahkan kalau perjanjian Rasulullah, kalau umatku sudah berumur 40 tahun, dia tidak bisa berubah menjadi orang yang baik. Matinya itu nanti mati seperti hewan. Tondo-tondonya apa, Pak? Hewan itu bahasa halusnya binatang, bahasa kasarnya hewan. Binatang. Ulun pernah Pak Tumon sembayang. Kenapa? Karena binatang gak diutak. Ngertinya binatang ya gur mangan. Mangan. Kerja, mati. Iku binatang. Mangan wae. Mangan gak pernah sembayang. Iku binatang. Iku binatang. Ibu. Mama ketek. Iku permangan kerja nami. Mama ketek iku nggak pernah sembahyang. Mama ketek nggak pernah sembahyang. Mama ketek kerjaan iku mangan. Turu. Pak. Bodat. Iku kerjaan iku mangan turu. Bodat nggak pernah nang masjid. Bodat paling anti kalau masjid. Ketek itu. Apa pernah riko tumon? Lembu. Mangan ae. Ana pernah lembu sembahyang Jumat nang masjid. Apa pernah rupane nang selenget kejadian? Aneng lembu dikelo, aneng klunding-klundinge bentang saja ada nang ngarep. Bayang. Burung pernah. Kenapa? Lembu utake gur mangan ae. Makanya hati-hati. Nek nang selenget. Nek wong pernah enggak pernah sembahyang. Aja disalahke denen. Mungkin denen golongane wes gak usah nyaut. Perkara melu nyaut golongane kethek iki ngomong. Kowe enggak dikei amplop enggak wani ceramah ngene kok. Riko sing enggak dikei apa-apa arep wani ceramah riko nyaut. Kenapa? Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum adhanun la yasma'una biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul khasirun. Sesungguhnya penduduk neraka jahanam itu yang paling banyak golongan jin dan manusia. Siapa golongan manusia itu? Yang dikasih hati oleh Allah, tapi hatinya tidak pernah berpikir untuk berbuat baik. Dikasih telinga, tetapi telinganya peka, tidak pernah mendengarkan kebaikan. Maulid tiap tahun, ceramah ustadz tiap Jumat didengar, tapi kadang-kadang maaf, untuk mendatangkan dirinya menghadap Allah ke masjid saja mereka merasa kakinya berat. Padahal setiap langkah, bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang tahu betapa hebatnya pahala sholat isya dan pahala sholat subuh, aku jamin, kata Rasul, disaksikan oleh para malaikat, manusia akan berbondong-bondong datang ke masjid, walaupun mereka datang dengan merangkak pakai lutut. Yang pertama, orang yang istiqomah sholat isya dan sholat subuh ke masjid, rezekinya tidak akan pernah diputus oleh Allah walaupun dia dalam keadaan susah. Yang kedua, setiap persoalan hidupnya akan diangkat oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Ibu-ibu, bu, rungokno. Mama-mama nek ngerti rikon duwe anak merengkel koyo Denis mau. Aku teringat karo dekne wae lu heran aku. Karena merengkel makanya kesandung den sikile koplak iku. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ibu-ibu merasa ngenes punya anak bandel, ibu jangan marah. Dia pasti tambah bandel. Caranya bagaimana? Kalau mau tidur, Bu, ibu baca surah Al-Insyirah. Ibu tahu surah Al-Insyirah? Bu, surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wisrak allati anqadha jahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau ada anak kita yang bandel, kita bacakan itu, kemudian embuskan ke telapak tangan dan usapkan ke dada sang anak, mendekati ulu hati. Supaya apa? Supaya hati anak kita melemah dan menghormati kita sebagai orang tuanya. Jadi piye Pak andai kata bojoku sing merengkel apa dilus juga? Oh enggak. Aja riko bojoke suruh aling sira riko lus-lus. Kang rene Kang, buka baju nih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allati qad jahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Piye Kang rasane Kang? Dilus. Oh. Nyaut. Kalau ada suami kita tidak taat beribadah, ibu yang bangun sepertiga malam, tidak ada doa seorang istri yang ikhlas untuk suaminya yang tidak diijabah. Ya Allah ya Tuhan, 25 tahun aku berumah tangga karo deknen gak pernah nang masjid ya Allah. Aku buat dilematin besok dipicek-picek masjid deknen ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tolong ya Allah, bukakan pintu hidayah buat suamiku. Amin. Seminggu gak berubah, sembahyang meneh. Ya Allah, aku tidak pernah bosan memohon kepada Engkau. Ya Allah, bukakan pintu hidayah buat suamiku supaya mau sholat ke masjid. Ya Allah, amin. Terus minggu gak berubah. Ya Allah, wes capek aku doa ya Allah. Enggak juga berubah. Wes ikhlas aku ya Allah. Tekek lah kono ya Allah. Insya Allah ditekek tenan riko Pak. Doa wong wedok makbul loh Pak. Mengalahkan 40 doanya orang alim. 1 istri yang soleha. Makanya kita suami jangan sombong. Kenapa? Keberhasilan seorang suami itu karena doa dari seorang istri yang ikhlas. Bapak Ibu, ayo sholat jangan ditinggal. Ulaikal kal an'am, kata Allah. Manusia-manusia ini disebut Allah bagaikan hewan, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ulaika humul khasirun. Manusia-manusia ini adalah manusia-manusia yang rugi dunia dan akhirat. Jangan tinggalkan sholat walau sulit apapun. Jangan tinggalkan sholat walau kita susah. Eneng sing tekon Pak Ustaz, apa? Aku nek pikiranku susah, cubek, gak ada duit, aku gak usuk sembayang. Pikiranku nandi-nandi, iku lebih baik gelap sembayang pikirannya nandi-nandi daripada nandi-nandi gak sembayang. Terus ngono ae. Tetap sholat istiqomah, yakin pertolongan Allah akan segera datang. Sulit ekonomi, minta sama Allah. Ini cerita. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini sebagai penutup membawa manfaat. Bapak dan Ibu jangan pernah malas untuk bersedekah. Saya baru-baru ini praktek. Modal 25.000 saya kasih sama anak yatim. Hasil penjualan kedai kopi malam. Selesai sholat subuh sekitar jam 6 lewat 10, saya suruh anak saya antarkan ini nak 25.000. Kemana Pak? Ke tempat Sipolan. Begitu sudah sampai tempat Sipolan, pulang anak saya. Pada saat pulang anak saya itu, saya ditelepon oleh salah satu kepala yayasan pondok pesantren yang sekarang anak perempuan saya sekolah di sana. Assalamualaikum Ustadz Suksesno. Waalaikumsalam Pak Haji. Kapan kira-kira mau diantar si Boru, membidangkan anak saya si Boru? Anak wedokku kapan diterki? Insya Allah Pak Haji nanti kalau ada rezekinya. Gak usah pikirkan rezeki, kata yang punya yayasan. Antar saja. Bagaimana Pak Haji? Saya kan mau menyekolahkan anak. Iya, untuk anak Ustadz Suksesno semua saya bebaskan. Seperti orang menggigil kena malaria semacam tidak percaya. Padahal di brosur itu harus saya bayar 8.200.000 ditambah uang bulanan 760. Hampir 9 juta lebih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Saya nego, kalau gitu saya tidak mau Pak Haji. Biarlah saya berusaha bagaimana cari uang. Ya sudahlah, besok kita sambung. Rupanya besok saya ditelepon sama kepala sekolahnya. Ini dengan Ustadz Suksesno, benar. Menurut informasi dari Bapak Haji, kepala yayasan, anak Bapak yang mau sekolah di sini diperintahkan hanya bayar 50%. Alhamdulillah.
Iku pun utak mikir karena urung duit. Tapi saya yakin Allah pasti punya kuasa. Benar Bapak Ibu. Begitu sudah kami persiapan, mulai baju sekolah, buku-buku, kami berangkat dengan tenang. Ya Allah, saya diantarkan dari salah seorang orang kaya. Dia mengatakan, pakai mobil saya Ustadz, saya antar Ustadz sampai ke pondok pesantren Boru Ustadz. Sampai di pesantren Pak, yang membuat saya takjub dengan urusan 25.000 yang saya kasih sama anak yatim. Apa yang terjadi Pak? Sampai di pesantren sudah kami selesaikan administrasi, begitu mau pulang saya ditepuk bahu sama salah seorang ustadz di pondok itu. Ustadz, apa benar ustadz yang bernama Ustadz Sukses? Benar. Ini ustadz ada titipan dari pemilik yayasan pondok pesantren. Ya Allah ya Tuhan Pak, dikai amplop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya buka 750.000 Pak. Saya yang menyekolahkan anak saya ke pesantren seharusnya saya keluar uang, tapi saya pulang malah dikasih uang oleh yang punya pesantren. Allah punya kuasa kalau dengan urusan sedekah. Maka jangan pernah pelit. Hidup manusia kalau rajin sedekah, rajin berinfak, hidupnya tidak akan pernah dipersulit oleh Allah. Kalau orang mau mempercepat hidupnya senang dan kaya dengan harta, syaratnya bukan sholat, syaratnya bukan puasa, syaratnya bukan haji, syaratnya bukan umroh. Tapi kalau bapak dan ibu ingin bahagia dengan harta, syaratnya hanya satu, perbanyak sedekah. Kan berulang kali saya ajari, bila perlu sebelum bapak dan ibu makan, dulu kan anak yatim itu makan dari hasil rezeki yang kita kasih, yang dikasih oleh Allah. Insya Allah itu lebih cepat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lain. Bapak dan ibu, masih banyak lagi jadwal yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan malam hari ini pertemuan yang membawa berkah buat kita semua. Pesan saya, peringatan Maulid sebuah pelajaran sehingga kita bisa berubah. Tolong ingat-ingat, umur semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah semakin berkurang nikmat, makin bertambah makin tua kehidupan kita. Jangan tinggalkan sholatmu, jangan tinggalkan sholatmu. Ustaz, saya bukan orang baik, saya masih suka minum minuman keras, saya masih suka berjudi, bahkan mungkin saya pernah berzina. Apakah dosaku diampunkan Pak Ustaz? Insya Allah, kalau manusia tubu ilallah bitaubatan nasuha, mau bertaubat dengan Allah dengan sebenar-benarnya taubat, sebanyak apapun dosa yang pernah Bapak lakukan, itu semua sudah diampunkan oleh Allah. Yang penting kita rubah dengan sebuah kebaikan. Maka jangan tinggalkan sholat. Walaupun kau bukan orang baik, sholat jangan kau tinggalkan. Karena dengan sholat itulah yang akan menuntut engkau menjadi orang yang baik. Semakin kau jauh dengan Allah, maka semakin pahit kehidupanmu. Semakin jauh dengan Allah, maka semakin sengsara kehidupanmu dunia dan akhirat. Maka dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia, ayahanda saya Haji Kasno, saudara saya Pak Jalil, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang senantiasa mensupport saya, mendoakan saya supaya saya tetap sehat, bugar, kemudian beraktivitas dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.